Hari ini kita akan membahas satu ilmu yang paling sering disebut, tapi paling jarang benar-benar dipahami. Psikologi. Kamu mungkin sudah sering mendengar kata ini di beberapa short video atau reels, di sekolah, di podcast, di caption Instagram, di berita tentang kampanye politik, di iklan yang entah kenapa kerasa ngena banget. Tapi pernahkah kamu berhenti dan bertanya, apa sebenarnya psikologi itu? Kenapa ilmu ini ada di mana-mana? Dan apakah saya perlu mempelajarinya? Di video ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu secara mendalam, mulai dari definisi yang sesungguhnya hingga mengapa psikologi relevan di setiap sudut kehidupanmu. Dari sejarah panjangnya selama 2500 tahun hingga argumen ilmiah mengapa di era modern ini memahami psikologi bukan lagi pilihan, ini adalah kebutuhan. Semua yang akan saya sampaikan bukan sekedar opini, semuanya bersumber dari jurnal ilmiah, website resmi, dan berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita mulai. Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psyche, yang berarti jiwa atau budi, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang jiwa. Tapi definisi itu terlalu sederhana. Dalam praktiknya, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Ada 3 kata kunci yang perlu kamu ingat: perilaku, fungsi mental, dan proses mental. Psikologi bukan ilmu yang mistis atau abstrak. Ia adalah disiplin ilmiah yang terukur, berbasis bukti, dan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Sedangkan menurut American Psychological Association atau yang disingkat APA, lembaga psikologi paling otoritatif di dunia, psikologi adalah studi tentang mind, brain, dan behavior. APA menambahkan bahwa psikologi merangkul segala aspek dari pengalaman manusia, dimulai dari fungsi otak kepada tindakan berbagai negara, atau dari perkembangan anak sampai perawatan untuk mereka yang sudah berumur. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan psikologi. Ia bukan hanya tentang orang yang bermasalah secara mental, ia tentang semua manusia dalam semua situasi sepanjang masa hidupnya. Sebelum kita lanjut, ada 4 fungsi psikologi yang penting sekali kamu pahami. Karena ini menjelaskan mengapa psikologi relevan di setiap kehidupan. Jika dikutip dari buku Pengantar Psikologi Umum, karya Sarlito Wirawan Sarwono, yang sudah menjadi buku teks wajib di hampir seluruh program studi psikologi Indonesia. Psikologi merupakan kajian ilmiah yang memiliki 4 fungsi utama. Pertama, psikologi berfungsi untuk mengklarifikasikan dan menggambarkan pola tingkah laku manusia. Kedua, psikologi berfungsi untuk menjelaskan serta mengidentifikasi penyebab dari suatu tingkah laku manusia. Yang ketiga, psikologi memiliki fungsi untuk memprediksi pola tingkah laku manusia. Dan keempat, psikologi berfungsi untuk mengontrol atau mengubah perilaku. Pada fungsi keempat, mengontrol dan mengubah perilaku adalah yang paling powerful sekaligus paling kontroversial. Ketika psikologi digunakan untuk mengubah perilaku orang dalam terapi, itu adalah berkah. Ketika digunakan dalam iklan komersial atau kampanye politik, kita perlu kritis. Dan hal ini sudah dibuktikan dalam jurnal yang berjudul Psikologi Komunikasi yang dipublikasikan di berbagai platform akademik Indonesia. Dalam jurnal tersebut ditegaskan bahwa psikologi dan komunikasi adalah 2 bidang ilmu yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu memiliki kesamaan untuk melibatkan manusia. Menurut George Miller, psikologi manusia merupakan ilmu yang berusaha untuk mengendalikan, meramalkan, serta menguraikan kebiasaan dan sifat mental dalam menjalin komunikasi. Make the world
Ini adalah pertanyaan yang sangat sering muncul. Kenapa semua hal sekarang dikaitkan dengan psikologi? Apa tidak berlebihan? Jawabannya singkat, tidak berlebihan sama sekali. Karena manusia ada di mana-mana. Semua yang terjadi di dunia ini, tanpa kecuali, dimediasi oleh manusia dan pikiran manusia. Ketika kamu memutuskan untuk membeli sebuah produk, ada proses kognitif dan emosional yang bekerja. Ketika kamu memilih untuk mendukung seorang pemimpin politik, ada proses persuasi dan identitas sosial yang aktif. Ketika kamu berdebat dengan sahabatmu, ada pola komunikasi yang berakar pada kepribadian masing-masing. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Karena aktivitas manusia menyangkut hampir semua bidang kehidupan, dari ekonomi, seni, hukum, hingga arsitektur, maka psikologi pun hadir di semuanya. Ini bukan invasinya psikologi ke bidang lain. Ini adalah bidang-bidang lain yang memang membutuhkan psikologi. Bayangkan psikologi sebagai bahan bakar yang menggerakkan berbagai disiplin ilmu lainnya. Psikologi plus ekonomi menghasilkan behavioral economic. Mengapa kita membuat keputusan finansial yang irasional? Ini sudah dibuktikan oleh jurnal yang berjudul Prospect Theory and Analysis of Decision Under Risk yang ditulis oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky di jurnal Econometrica 1979, artikel yang menjadi paper paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi. Psikologi plus hukum menghasilkan psikologi forensik, bagaimana trauma mempengaruhi kesaksian saksi mata, bagaimana mendeteksi kebohongan. Psikologi plus marketing menghasilkan customer psychology, mengapa kita membeli barang yang tidak kita butuhkan. Bagaimana sebuah iklan membuat kita merasakan emosi tertentu. Psikologi plus politik menghasilkan political psychology. Mengapa orang memilih pemimpin yang populis? Bagaimana propaganda bekerja? Psikologi plus teknologi menghasilkan cyber psychology. Bagaimana media sosial mengubah cara kita berpikir dan merasa. Di era digital, relevansinya semakin kuat. Kehidupan modern saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Internet, media sosial, dan berbagai aplikasi komunikasi telah menjadi bagian penting dalam keseharian masyarakat. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Namun, di sisi lain, era digital juga membawa tantangan baru yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dan ini bukan isapan jempol. Kajian sistematis yang diterbitkan di Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora tahun 2025 terhadap 25 artikel ilmiah dari periode 2014 sampai 2024 menunjukkan bahwa mahasiswa rentan mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat kecanduan media sosial, cyberbullying, kelelahan digital, dan berkurangnya interaksi sosial nyata. Psikologi tidak dikait-kaitkan secara paksa dengan kehidupan modern. Kehidupan modern memang membutuhkan psikologi untuk dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk ke perjalanan panjang 2500 tahun psikologi. Ini bukan daftar nama dan tahun yang membosankan. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia perlahan-lahan belajar memahami dirinya sendiri. Era pertama, persistematik sebelum 400 sebelum Masehi. Di zaman ketika belum ada sains dan laboratorium, cara manusia memahami pikiran dan perilaku sangat berbeda dari sekarang. Renungan tentang jiwa pada era ini bersifat tidak teratur dan umumnya dikaitkan dengan pemikiran mitologi dan agama. Psikologi sistematik mulai berkembang pada 400 sebelum Masehi melalui pemikiran-pemikiran Plato. Gangguan jiwa pada era ini dilihat sebagai hukuman dewa atau kerasukan roh jahat.
Pengobatannya pun bersifat ritual dan spiritual, bukan ilmiah. Era kedua, kontribusi dunia Islam pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Sejarah sering melupakan kontribusi besar peradaban Islam pada psikologi. Dokter Muslim terkenal yang lahir pada tahun 980 Masehi, Avicenna atau Ibnu Sina, mempelajari dan mengobati mimpi buruk, epilepsi, sampai ingatan yang buruk. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine yang membahas kondisi psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur dengan pendekatan klinis yang jauh lebih maju dari zamannya. Ini adalah salah satu teks psikologi klinis tertua yang pernah ada. Era ketiga, kelahiran psikologi modern. Pada tahun 1879, inilah momen yang paling krusial dalam seluruh sejarah psikologi. Sejarah psikologi modern dimulai pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Ini dianggap sebagai titik awal psikologi sebagai disiplin ilmiah yang terpisah dari filsafat. Wundt sering disebut sebagai bapak psikologi eksperimental karena kontribusinya dalam mendefinisikan psikologi sebagai studi ilmiah tentang kesadaran. Lebih dari sekedar mendirikan laboratorium, pada tahun 1881, Wundt meluncurkan jurnal penelitian psikologis pertama di dunia, memberikan platform bagi publikasi temuan-temuan baru, dan memperkuat status psikologi sebagai ilmu empiris. Wundt mengabdikan diri selama 46 tahun sisa hidupnya untuk melatih para psikolog dan menulis lebih dari 54.000 halaman laporan penelitian dan teori. Laboratorium Wundt menjadi model bagi banyak lembaga penelitian psikologi di seluruh dunia, menarik mahasiswa dari berbagai negara yang kemudian menjadi tokoh penting dalam bidang psikologi. Bayangkan dampaknya, sebelum 1879 tidak ada yang menyebut dirinya psikolog. Setelah Wundt, psikologi menjadi profesi nyata dengan metode ilmiah yang terstandarisasi. Era keempat, aliran-aliran besar psikologi pada tahun 1890 sampai 1950. Setelah Wundt membuka gerbang, berbagai tokoh muncul dengan pendekatan revolusioner masing-masing. Fungsionalisme oleh William James pada tahun 1890-an. William James muncul sebagai salah satu psikolog Amerika terkemuka pada akhir tahun 1800-an. Fungsionalisme menjadi aliran pemikiran baru yang fokus pada bagaimana aktivitas mental membantu orang hidup dan menyesuaikan diri di lingkungannya. Aliran ini menggunakan metode observasi langsung dan berasal dari teori evolusi Darwin tentang seleksi alam. James menulis The Principle of Psychology pada tahun 1890, buku teks psikologi paling berpengaruh dalam sejarah yang hingga kini masih dikutip. Psikoanalisis oleh Sigmund Freud pada tahun 1900-an. Seorang dokter Austria bernama Sigmund Freud mengubah wajah psikologi dan mengajukan teori kepribadian yang fokus pada pentingnya pikiran bawah sadar dan pengalaman masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Teori psikoanalitik ini berpengaruh pada kesehatan mental, seni, sastra, dan budaya populer. Freud memperkenalkan konsep-konsep yang masih kita gunakan sehari-hari, alam bawah sadar, mekanisme pertahanan ego, ID, ego, superego, dan psikoterapi. Meskipun banyak teorinya kemudian dikritik secara ilmiah, dampak kulturalnya tidak tertandingi. Behaviorisme dan Skinner pada tahun 1913 sampai 1950-an. Pada 1913, psikolog John B. Watson menemukan pendekatan baru yang mengubah fokus psikologi. Dia berargumen bahwa perilaku bukanlah hasil dari proses mental diri sendiri, tetapi hasil dari cara kita merespon kepada lingkungan. B.F. Skinner kemudian mengembangkan operant conditioning, bahwa perilaku dibentuk oleh konsekuensinya. Prinsip ini adalah fondasi dari sistem reward yang digunakan platform media sosial hingga hari ini untuk membuat kamu terus scroll.
psikologi Gestalt pada tahun 1920-an. Aliran Gestalt menolak ajaran elementisme dari Wundt dan berpendapat bahwa gejala kejiwaan, khususnya persepsi, haruslah dilihat sebagai keseluruhan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah dalam bagian-bagian. Oleh Watson, tokoh-tokoh dari aliran ini adalah Wertheimer, Kafka, dan Kohler. Prinsip Gestalt sangat berpengaruh pada desain visual, arsitektur, UI/UX, dan cara kita memahami persepsi manusia hingga saat ini. Humanisme oleh Maslow dan Rogers pada tahun 1950-an. Para penganut humanisme melihat aliran behaviorisme dan psikoanalitik sebagai tidak berkepribadian. Aliran ini mengajukan ide bahwa manusia secara bawaan memang baik. Gerakan humanis menilai emosi, keinginan bebas, dan sudut pandang yang tinggi sebagai sangat berharga. Abraham Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan, piramida dari kebutuhan psikologis, hingga aktualisasi diri yang menjadi salah satu konsep psikologi paling dikenal di seluruh dunia. Era kelima, revolusi kognitif dan psikologi modern. Tahun 1960-an sampai sekarang, tahun 1950-an dan 1960-an menjadi revolusi kognitif yang menggeser fokus kembali kepada proses mental dalam psikologi. Tokoh-tokoh seperti Jan Piaget, Noam Chomsky, dan Ulrich Nisser menyumbangkan kontribusi signifikan dalam memahami proses mental seperti memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Pada abad ke-21, psikologi semakin menjadi bidang yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Pendekatan multidisipliner seperti neuroscience kognitif, psikologi sosial terapan, dan psikologi lingkungan telah menjadi fokus penelitian yang penting. Dan yang paling terkini, pada tahun 2025, temuan dari jurnal-jurnal APA dikutip hampir 11.000 kali di media. Naik 43% dari 2024, mencerminkan pengaruh psikologi pada isu-isu mendesak termasuk misinformasi dan bias implisit. Nah, sampai di bagian yang banyak ditunggu-tunggu. Setelah mendengar semua ini, wajar kalau kamu ingin belajar lebih jauh. Tapi mulai dari mana? Saya sudah kurasi buku-buku terbaik yang bisa kamu jadikan bacaan lanjutan. Dipilah berdasarkan topik dan level pembaca. Buku untuk memahami psikologi secara umum. Yang pertama ada Introducing Psychology, karya Daniel Skechers, Daniel Gilbert, dan Daniel Wegner. Kemudian ada Matthew Nock. Penerbitnya World Publisher, digunakan sebagai buku teks di ratusan universitas. Ini adalah pintu masuk terbaik ke dunia psikologi ilmiah. Ditulis oleh 4 profesor Harvard. Buku ini membahas semua cabang psikologi, dari neuroscience, persepsi, memori, emosi, hingga psikologi sosial dan klinis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Jika kamu hanya bisa membeli satu buku psikologi seumur hidup, ini pilihannya. Yang kedua, Psikologi Umum, karya Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Penerbitnya yaitu Raja Wali Press. Ini adalah versi Indonesia yang paling komprehensif. Sarlito Wirawan Sarwono adalah psikolog Indonesia terkemuka dari Universitas Indonesia, dan bukunya sudah menjadi standar di hampir semua program studi psikologi Indonesia. Bahasa Indonesia, konteks Indonesia, tetapi tetap berbasis penelitian internasional. Yang ketiga ada Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman, penerbit Farrar, Straus, dan Giroux, peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2002. Jika dikutip dari buku ini, "We think is of us that we are much more rational than we are." Kahneman menulis bahwa kita memiliki dua sistem berpikir. Sistem yang pertama, yang cepat, intuitif, dan emosional, serta sistem yang kedua, yang lambat, analitis, dan rasional. Buku ini mengubah cara kamu melihat keputusan yang kamu buat. Sudah terjual lebih dari 10 juta kopi dan diterjemahkan ke puluhan bahasa. Adapun buku untuk memahami psikologi komunikasi, ada Psikologi Komunikasi karya Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Penerbitnya Remaja Rusda Karya. Ini adalah buku psikologi komunikasi terpenting yang pernah ditulis dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh almarhum Profesor Jalaluddin Rahmat
salah satu akademisi komunikasi paling berpengaruh di Indonesia. Buku ini membahas bagaimana psikologi bekerja di balik setiap proses komunikasi manusia, persepsi, kognisi, emosi, persuasi, dan komunikasi kelompok wajib dimiliki ke siapa saja yang ingin memahami komunikasi secara ilmiah. Kemudian ada Influence, The Psychology of Persuasion, karya Robert B. Cialdini. Penerbitnya Harper Business, edisi terbaru pada tahun 2021. Kurang lebih ada 5 juta kopi terjual. Cialdini menghabiskan 3 tahun menyamar di berbagai industri persuasi, dealer mobil, perusahaan telemarketing, organisasi penggalangan dana, untuk menemukan 6 prinsip universal yang membuat orang berkata ya. Ini adalah buku yang paling banyak dikutip di dunia bisnis, pemasaran, dan komunikasi. Bacaan wajib jika kamu ingin memahami dinamika pengaruh antar manusia. Kemudian ada buku untuk memahami psikologi bisnis dan marketing, yaitu Predictability Rational, The Hidden Force That Shape Our Decision, karya Dan Ariely. Penerbitnya HarperCollins. Ariely adalah profesor behavioral economics di Duke University yang membuktikan melalui serangkaian eksperimen cerdas bahwa kita tidak hanya irasional dalam keputusan ekonomi kita. Kita irasional secara dapat diprediksi. Buku ini menjelaskan mengapa harga gratis membuat kita mengambil keputusan buruk. Mengapa menu restoran dirancang untuk membuat kamu memesan yang paling mahal, dan mengapa ekspektasi mempengaruhi pengalaman nyata. Kemudian ada Biology, Truth and Lies About Why We Buy, karya Martin Lindstrom. Penerbitnya Broadway Books. Lindstrom melakukan studi neuromarketing terbesar dalam sejarah, melibatkan lebih dari 2.000 sukarelawan dan pencitraan otak fMRI untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita ketika kita berbelanja. Hasilnya mengejutkan. Hampir 85% keputusan pembelian kita dibuat secara tidak sadar. Jika dikutip dari buku ini, Lindstrom menegaskan bahwa most of what we think we know but why we buy is wrong. Kutipan Martin Lindstrom. Kutipan Martin Lindstrom tersebut berarti bahwa sebagian besar asumsi pemasaran dan produsen tentang alasan konsumen membeli suatu produk ternyata keliru. Keputusan membeli tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional seperti harga, kualitas, atau fitur. Sebaliknya, emosi bawah sadar, kebiasaan, pengalaman sensorik, dan pengaruh sosial justru lebih dominan. Dengan kata lain, konsumen sering tidak benar-benar memahami alasan sebenarnya di balik pilihan mereka. Kemudian ada buku untuk memahami psikologi politik dan sosial, The Right Truth Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion, karya Jonathan Haidt. Penerbitnya Pantheon Book. Jonathan Haidt adalah psikologi sosial dari NYU yang menghabiskan bertahun-tahun meneliti mengapa manusia yang baik hati bisa begitu terpolarisasi secara politik dan agama. Haidt mengembangkan moral foundation teori bahwa konservatif dan liberal tidak hanya berbeda pendapat, mereka secara harfiah menggunakan moralitas yang berbeda. Buku yang sangat penting untuk memahami polarisasi politik yang semakin tajam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Propaganda, karya Jacques Ellul. Penerbitnya Vintage Book, klasik yang masih relevan. Ditulis pada 1962, buku ini masih menjadi referensi paling komprehensif tentang bagaimana propaganda bekerja secara psikologis dan sosiologis. Ellul berargumen bahwa propaganda bukan hanya alat rezim totaliter. Ia adalah fitur inheren dari masyarakat modern manapun, termasuk demokrasi. Bacaan kritis yang akan mengubah cara kamu melihat media, politik, dan informasi. Kemudian, ada buku untuk era modern dan kesehatan mental. The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness, karya Jonathan Haidt. Buku terbaru Haidt diterbitkan pada tahun 2024, membahas bagaimana smartphone dan media sosial telah secara fundamental mengubah perkembangan anak dan remaja, menciptakan epidemi kecemasan dan depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat relevan untuk orang tua, pendidik, dan siapa saja yang peduli dengan kesehatan mental generasi muda. Buku ini langsung menjadi New York Times bestseller begitu diterbitkan. Kemudian ada Man's Search for Meaning, karya Viktor E. Frankl. Penerbitnya Beacon Press.
Viktor Frankl adalah psikiater Austria yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dari pengalaman itu, ia mengembangkan logoterapi, teori bahwa dorongan paling fundamental manusia bukan kesenangan atau kekuasaan, tapi makna. Buku ini menjawab pertanyaan paling dalam tentang psikologi manusia. Apa yang membuat kita bertahan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun? Sudah diterjemahkan ke lebih dari 24 bahasa dan terjual jutaan kopi. Sekarang pertanyaan finalnya, apakah mempelajari psikologi itu wajib di era modern? Jawaban saya, ya, bukan sekedar penting, ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Alasan pertama, krisis kesehatan mental adalah krisis nyata. Di era digital, orang lebih berisiko terkena gangguan mental daripada era-era sebelumnya. Beberapa gejala gangguan mental yang paling sering ditemui adalah depresi, kecemasan, dan kecanduan. Menurut data WHO, depresi merupakan penyakit yang umum terjadi. Diperkirakan 5% populasi dunia menderita gejala depresi. Dan di Indonesia, remaja yang menderita gejala depresi mencapai 5,1%. Memahami psikologi dasar memungkinkan kamu mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental pada diri sendiri maupun orang-orang yang kamu cintai, jauh sebelum situasinya menjadi kritis. Alasan kedua, media sosial adalah eksperimen psikologis raksasa. Media sosial dirancang untuk menarik perhatian pengguna sebanyak mungkin. Notifikasi, like, dan komentar dapat memicu pelepasan dopamin di otak, yang menciptakan rasa senang sementara. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan FOMO, atau fear of missing out, perasaan cemas karena takut ketinggalan informasi atau kegiatan teman. Platform media sosial dibangun menggunakan prinsip psikologi perilaku oleh tim insinyur dan psikolog terbaik dunia. Tanpa memahami psikologi, kamu akan terus-menerus dipengaruhi oleh desain algoritmik ini tanpa pernah menyadarinya. Alasan yang ketiga, dunia bisnis menggunakan psikologi secara masif. Pemahaman tentang perilaku konsumen sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan strategi pemasaran. Pemahaman ini memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan penawaran dan strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Perusahaan-perusahaan besar menghabiskan miliaran dolar untuk riset psikologi konsumen. Mereka memahami psikologimu lebih banyak dari yang kamu sadari. Dengan mempelajari psikologi, kamu bisa menjadi konsumen yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh. Alasan yang keempat, politik modern adalah perang psikologi. Hampir setengah pekerja di Amerika Serikat melaporkan stres kronis yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi, polarisasi politik, dan ketidakstabilan organisasi. Polarisasi politik yang semakin tajam di AS dan kini merambat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah fenomena psikologis echo chamber, confirmation bias, dan tribalism. Tanpa memahami psikologi, kamu tidak bisa memahami mengapa orang bisa begitu keras kepala dalam keyakinan politiknya dan tidak bisa melindungi diri dari manipulasi. Alasan kelima, untuk membangun hubungan yang lebih bermakna. Dengan memiliki pengetahuan psikologis yang baik, seseorang bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah atau gangguan yang dialaminya. Bisa dengan mudah memahami seseorang yang menunjukkan suatu perilaku tertentu. Memahami psikologi kepribadian, komunikasi, dan emosi memungkinkan kamu menjadi pasangan yang lebih empatis, orang tua yang lebih bijaksana, pemimpin yang lebih efektif, dan sahabat yang lebih hadir. Alasan keenam, dunia kerja butuh kecerdasan emosional. Di era otomasi dan AI, pekerjaan-pekerjaan teknis semakin mudah digantikan mesin. Tapi, yang tidak bisa digantikan, kecerdasan emosional, kemampuan memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara efektif. Dan kecerdasan emosional adalah domain psikologi. Mari kita tutup dengan rangkuman dari semua yang sudah kita bahas. 1. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui metode ilmiah, bukan ilmu yang mistis. Ini adalah disiplin yang terukur, berbasis bukti, dan terus berkembang. Yang kedua, semua hal dikaitkan dengan psikologi bukan karena tren atau mode, tapi karena manusia, dengan semua kompleksitas, pikiran, dan emosinya, ada di semua aspek kehidupan. Ekonomi, politik, bisnis, seni, hukum, dan teknologi, semuanya melibatkan manusia, dan karena itu semuanya melibatkan psikologi. 3. Sejarah psikologi adalah perjalanan 2500 tahun.
Dari Aristoteles di Yunani, Ibnu Sina di dunia Islam, Wundt di Leipzig, Freud di Wina, hingga neuroscience kognitif dan psikologi digital pada abad 21. Setiap era memberikan kepingan yang saling melengkapi. Selanjutnya ada banyak buku berkualitas untuk memperdalam pemahamanmu. Mulai dari Thinking Fast and Slow oleh Kahneman untuk memahami bias kognitif, Psikologi Komunikasi oleh Jalaluddin Rahmat untuk konteks Indonesia, hingga Man's Search for Meaning oleh Frankl untuk pertanyaan yang paling dalam tentang makna hidup. Dan yang terakhir, di era modern ini, memahami psikologi adalah literasi dasar. Di dunia yang dibanjiri manipulasi digital, polarisasi politik, krisis kesehatan mental, dan kompleksitas hubungan manusia, pengetahuan psikologi adalah tameng dan kompas yang kamu butuhkan. Sama seperti kamu perlu belajar membaca dan menulis untuk bernavigasi di dunia kata-kata, kamu perlu memahami psikologi dasar untuk bernavigasi di dunia manusia.